Yang jawab salam insyaallah masuk surga. Yang daan jawab salam insyaallah masuk angin. Saya lihat ada yang masih daan jawab salam. Jawab salamnya hukumnya wajib. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Berarti kalau daan jawab salam bedose. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Semuanya sehat? Semuanya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, malam yarham saghirona, sampai orang tua yang daan sayang dengan biak kacik, malam ya'rif saropa kabirina, atau biak muda daan hormat dengan yang lebih tua, maka kata Nabi bukan umatku. Nah, jadi anak-anak kita, adik-adik kita yang kacik-kacik tuh Pak, kita sayangi. Kalau tidak, kita tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Bahwa biar kacik pongah di masjid biasa. Yang daan biasa orang tua pongah di masjid. Betul ke? Saya dolok ge kacik. Nih macam adik-adik, saya dulu ke kacik, karap dibawa umat saya pagi ke arisan, ngaji hari Jumat bahari, mendengarkan ustaz ceramah. Daan saya dengarkan ceramah. An peduli saya, bercacak keliling masjid nang. Daan panting ceramah bagi saya. Yang panting dapat tambul. Iya, yang panting. Sedangkan saya dulu yang daan dengarkan ceramah sekarang jadi penceramah, apa lagi mun biak-biak tuh dengarkan ceramah, insya Allah jadi penceramahnya. Nah, jadi gaya dia biasa biak kacik pongah, tapi dia semahyang pongah Pak Ustadz. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau biak kacik pongah, usah nak disuruh balik. Banyak di kampung-kampung saya lihat munadi biar kacik pongah di masjid suruhnya balik. Kita mun pongah semahyangi balik aja. Balik inyan dia. Apa katanya kita di masjid kena marahi tolen nih bro. Au dia. Jadi gimana nih? Usah nak ke masjid dah we kita. Au lah nanti main game majok kita. Akhirnya sampai tua dia daan ke masjid. Sampai yang salah, kita yang salah. Ngapain tang lalu disuruh balik. Jadi kalau biar kacik pongah gimana caranya Pak Ustadz? Nih, itu pasan itu baru masih pembukaan nih Pak ya. Belum masuk ke inti ceramah. Jadi imam ketika dah maju ke depannya, usah nak langsung as-sholatu jami'ah, usah. Langsung sufu paku, merapatkan saf, luruskan. Anak-anak usah nak pongah semahyang nyai, diingatkan tiap hari ya. Usah nak disuruh balik. Harus sabar. Ibu harus sabar. Kalau ndaan sabar, kita marah, kita suruh balik, 10 tahun, 20 tahun akan datang sapi masjid itu. Kalau masih ada biak kacik sekarang lari-lari, pongah-pongah, becacak-cacak di masjid, bersyukurlah. Karena 20 tahun yang akan datang, iya dia yang akan jadi pengurus masjid. Tapi mun disi age biak kacik di masjid Pak, khawatir kita. Alamat masjid 20 tahun akan datang, sapi. Buka cuma seminggu sekali. Jumat jam 11.30 buka, jam 12.30 tutup, buka agi Jumat depan. Sapi masjid.
Nah, juga ibu-ibu biasanya itu juga faktor salah ibu-ibu. Salah masane anak dari rumah. Salah pasane anak di rumahnya pongah, becacak sengalawan di rumah. Apa kata umaknya? Apa kata umaknya? Nong, usah nak sengalawan di rumah. Cobalah ke masjid. Usah nak sengalawan di rumah, cobalah ke masjid katanya. Inyan ke masjid aja, dia ke masjid aja kita. Pongahlah dia di masjid. Barang jak salah masalahnya. Udah gaya age yang pak labai di masjid tuh darah tinggi, jantungan, melihat biar kacik becacak-cacak naik darahnya. Kita gak usah nak bohong aduh. Mati tekengkang. Kebetulan dia mau HP di fotonya guys. Pak labai mati tekengkang. Jadi masaneknya ya betul-betul Bu, kalau sampat nanti hari Minggu coba pagi ke gereja. Lihat di gereja ada nak biar kacik pongah. Padahal khutbah pendeta, khutbah di gereja ya 2 jam. Sedangkan kita yang 10 menit khutbah dah kena agi biar kacik ponga. Di gereja ngapain tangsian biar kacik ponga? Karena waktu berangkat dari rumah udah dipasad nih. Nong, itu hari Minggu kita nak ngadap Tuhan. Usah nak ponga kalau di gereja nongi. Au mak, gitu Bu. Jadi pasannya anak ya betul-betul dari rumah. Supaya apa? Anak kita betul sembahyangnya. Lalu apa lagi? Nah, anak yang boleh dibawa ke masjid untuk sholat itu Pak, umurnya minimal 3 tahun ke atas. Usah nak yang baru setahun dah dibawa ke masjid. Dan bisa nak kita padahi. Kita ingatkan usah nak bongah galak nonggi. Lah kak kita gitu kan, kita udah digayakannya. Dan bisa dipadahi. Ada juga yang waktu dipadahi out dinya, tapi dah bagi ayahnya Allahu Akbar, bercacak-cacak dia di depan tuh. Yang Pak Haji naruh kacamata di depan. Takut terkaca. Makanya kacamata kocek aja. Ya deh, harus diingatkan dan sabar kita. Jangan sampai disuruh balik sapi masjid kita Pak. Berlindung kita kepada Allah kalau sampai masjid kita tuh sapi 20 tahun yang akan datang. Nah jadi anak-anak kita tuh Pak kita sayangi. Satu. Yang kedua kata Nabi, malam ya'rif saropa kabirina. Tidak kuakui sebagai umatku kalau ada biak muda yang daan hormat dengan orang tua. Itu zaman kita sekarang. Berapa banyak biak muda daan lagi hormat dengan orang tua. Saya kalau pagi ke masjid Pak, nih jumpa anak-anak tuh, salame cium tangan. Tapi biak walahinun Pak jumpa saya bukan assalamualaikum. Apa kabar Pak Ustadz? Dikeluarkannya tanduk setan. Metal. Iya ke anak-anak yang nak kita harapkan. Iya ke anak kita yang nak mimpin sama 20 tahun akan datang. Saya Pak Dolo waktu dia kacik, saya kan suah kacik. Ya sosok juga, tapi daanlah parahnya gitu. Mun tidur tengah hari Pak di rumah. Ada Pak Haji, Pak Labai main ke rumah sampai dibangunkan lah umat saya. Nong bangun, ada Pak Labai, Pak Haji main salaman cium tangan. Cuma nak salaman ya sampai dibangunkannya tidur. Lah kak ya tidur lagi. Biar kini saya main ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nong, ada Pak Ustadz main yo, salaman kata umatnya. Dia tatap main HP. Salaman dolok bedongan Pak Ustadz. Nggak mau. Salaman dolok nah. Saya yang disuruh nyium tangannya.
Sungguh terlalu ya. Jadi biak-biak muda hormati orang tua, karena kalau ndak hormat dengan orang yang lebih tua, makin ndak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya bersyukur tadi yang merapikan motor saya lihat biak muda, yang nyurungkan naik biak muda. Nah, itu harusnya dia diberi peran nanti di masjid tuh Pak, yang jadi berperan di masjid bukan cuma yang tua-tua. Itu kadang-kadang imam yang umurnya dah 70 tahun ke atas dia tolen baca Fatihah pun dak nagih jelas. Allahu Akbar. Azan gaya juga, padahal kalau kita azan Pak, bagi kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, make asuk ya bunyi. Kenapa asuk bunyi? Kenapa asuk bunyi ketika dengar azan? Karena asuk ya melihat setan lari sampai ke kancing-kancing. Begitu kata hadisnya. Hadisnya menyebutkan apabila dikumandangkan azan, maka setan akan lari sampai te kancing-kancing, te kantut-kantut, sampai dia ndak nagih kedengaran suara azan. Oh, kenapa dia setan lari? Dia ndak mau dengar suara Allah. Asuk bisa melihatnya. Asuk bisa melihat setan Pak Ustaz? Bisa. Aku asa carat nak melihat setan tuh Pak Ustaz. Pakai mati asuk. Lari setannya sampai ke kancing-kancing begitu dengar suara azan. Tapi kalau azannya nyaring. Tapi kalau azannya yang udah 75 tahun ke atas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ndak kata setan, kau serius ke ndak antum? Mun serius aku nak bercaca, tapi ya pun mang seburuk geladi kotor sudah dah we. Makanya bagus Pak Bu, anak-anak muda ya yang azan, suruh dia azan, suruh juga dia imam. Tapi kan dia belum nikah Pak Ustadz. Syarat jadi imam bukan dah nikah. Syarat jadi imam pertama a'lamuhum, yang paling alim di kampungmu ya siapa? Yang paling tahu agama di kampungmu ya siapa? Pilih dia jadi imam. Bukan yang paling tua, yang paling alim. Kalau ada orang dua alim, siapa yang nak kita pilih? Dua-duanya alim. Yang kedua absahuhum, yang fasih bacaannya. Itu ustaz nak nunjuk-nunjuk ya. Yang satu alim tapi tilur. Yang seorang alim juga nak antilur, yang nak antilur jadi imam. Karena tidak boleh orang yang daan pasih ya bermakmum dengan orang yang pasih, tidak boleh bermakmum dengan orang yang daan pasih. Imamnya tilur Pak, betul. Makmumnya tilur semuanya, betul. Boleh. Namanya kampung tilur. Dua-duanya alim Pak, dua-duanya pasih omongannya. Gimana? Mana yang nak kita pilih? Yang ketiga baru aksaruhum sinan, baru yang lebih tua. Yang ketiga baru yang lebih tua. Dia lahirnya 100 Pak. Mana yang nak kita pilih? Yang keempat awaluhum hijrotan, yang lebih dulu tinggal di situ. Gitu dia cara milih imam. Karena nak milih imam tuh ndak barang-barang Pak. Mun imamnya bodoh, makmumnya bahlul, rusak sembahyang. Kan dolok suah kejadian. Suah dolok kejadian, ada 3 orang bodoh tuh enak sembahyang. Sembahyangnya di surau. Suraunya ya di atasnya dek banyak tikus. Seorang jadi imam, 2 jadi makmum. Waktu nak tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, baru nak sampai atta, tikus belabik pas di depan imam, besar botak.
profesor tikus. Imam tadi mau atahiyatul mubarakatuh terkajut karena ada tikus belabik, berubah jadi tikus jatuh. Batal nak sembahyangnya ya? Batal. Kalimata ini mutatabi'ah ini dua kate ngomong berturut-turut dalam sembahyang, batal sembahyangnya. Sanyam. Misalkan gaya be, ya dah batal sembahyangnya. Dua kate. Tapi kalau baru ya belum batal masih. Dok kate batal. Kecuali memang daan sengaja. Dua kate berturut-turut ngomong dalam sholat batal. Nah, kawatnya yang di belakangnya nak nagur. Bagus Pak, nagur imam ya. Kalau imam salah harus ditagur. Cuma karena bodoh, dan tahu dia gimana cara nagur imam, pakai japai. Sambil sembahyang kan boleh ngomong, padahal dia ngomong. Dah orang berapa yang batal? Dua. Harusnya kawannya yang seorang kan selamat. Nyaut, mun gaya untung apaan ngomong. Jadi ketiga-tiganya yang ngomong. Iyalah makanya penting kita punya imamnya yang alim. Bapak Ibu, jadi kalau yang kacik tu kita sayangi, yang tua kita hormati, maka insya Allah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya mulai ceramah jam berapa? Jam 8.20 40. Saya insya Allah ceramahnya 1 jam. Mulai jam 7.40 insya Allah kala laka jam 8.40. Di mana-mana saya ceramah 1 jam. Tapi bisa juga dah nyampai 1 jam. Kalau saya lihat ada orang dua nguap, langsung saya time. Ngapain tang time ada orang nguap Pak Ustad? Ya ngapain lagi ceramah orang dah ngantuk. Kita bi api-api, dia bi ai-ai. Keluar oli sampingnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya takut Bapak Ibu penasaran tuh. Sebenarnya siapa yang ceramah ya? Belum kenalan kita kan? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak nikah maka tak jodoh maka tak jadi. Jadi saya kenalkan diri saya, nama saya Ustadz Hatoli SSC MH, dosen IAIS Sambas. Lahir di mana Pak Ustadz? Lahir di Galing, tanggal 5 Januari 1992. Jadi umur saya 28 tahun. Alhamdulillah saya udah nikah. Bu, saya udah nikah. Sana kecewa Ibu Biasanya ada yang kecewa Pak, langsung berubah mukanya. Kira belum anakku ada kandaknya Pak Ustaz. Anak 1. Sekarang tinggal di Setali, Desa Setali, Kecamatan Sejangkung. Alhamdulillah. Umat saya ada 7 anaknya. Umat saya ada 7 anaknya. Saya anak kelima dari 7 adik. Dari 7 adik ya saya lah yang paling ganteng. Ya saya muji seorang. Nak nunggu orang muji kan lama Pak. Jadi saya muji diri saya seorang aja lah. Nah Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, alhamdulillah di Dusun Bogam, Desa Sungai Kumpa itulah jadwal ceramah saya yang pertama ketika laka corona tuh. Walaupun masih corona. Gimana Bapak Ibu? Masih takut dengan corona? Masih takut? Andai kata corona dhisik, kira-kira Bapak Ibu mati enggak? Orang takut corona ya karena takut mati. Andai kata corona dhisik, Bapak Ibu mati enggak? Saya mati? Mati. Pak Dusun? Mati. Ketua masjid? Semuanya mati kita Pak. Nak ada corona, nak disik corona, semuanya kita mati.
Cuma waktunya bila, ya yang kita belum tahu bila waktunya. Entahkan ibu bapak noloi, saya nudi, mungkin. Atau sebaliknya malah saya yang nudi. Bapak ibu noloi. Tak bisa nak kita tabak-tabak pak. Tak bisa nak kira-kira. Mati dirahasiakan tiga. Dirahasiakan caranya, dirahasiakan waktunya, dirahasiakan tempatnya. Dirahasiakan. Karena kalau diberi tahu payah juga. Pak Rudi misalkan, malaikat datang semalam ngatuk rumahnya. Hari itu kau mati di Dusun Bogam. Esok pagi dia ke pemangkat. Lalah malaikat bercari, oh mana dia tuh dia? Ke pemangkat dia malaikat. Dirahasiakan. Lalu dirahasiakan apa lagi? Dirahasiakan waktunya. Bisa sambil duduk orang mati ya. Bisa takaan sholat, bisa takaan tidur, macam-macam. Dan kita tidak ada yang tahu berapa banyak orang sakit pak. Pagi dia ke rumah sakit, kata dokter, Bu, umur ibu tinggal lagi 2 bulan. Kata dokter, umurku tinggal 2 bulan lagi pak dokter. Iya bu. Nangis dia. Umurnya tinggal 2 bulan, nangis ibu. Tapi lakinya di sampingnya tawa. Hehehe. Nah ini aja ke dia. Tapi ndak ansumenya orang laki gaya bu. Tapi rate-rate gaya. Makanya ibu ndak usah terlalu sayang dengan lakinya ya. Ibu usah nak sayang gila. Mun ibu mati we, usah nak terlalu berharap didoakannya. Percayalah. Umur saya tinggal 2 bulan pak dokter. Tinggal 2 bulan. Nangislah si ibu ya. Nah lalu apa yang terjadi? Udah 2 tahun dan mati-mati. Dokter yang ngatakan tinggal 2 bulan lagi malah dah mati noloi. Artinya apa? Mati. Allah yang punya kuasa. Malah ada lagi orang yang sehat. Sehat inyan pak. Pagi ke rumah sakit, medical check up, diperiksa, jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, otaknya sehat, keterangan dokter, kau sehat. Dibawalah suratnya itu, woi aku sehat. Dilanggar oto mati pak. Namanya ajal tuh wesian yang tahu. Makanya bapak ibu nggak usah terlalu takut dengan corona. Karena nak ada corona, nak disik corona, kita tuh udah mati. Cuma bagaimana kita nyiapkan amal sebelum mati. Nah itulah baru masuk ke ceramahnya. Masih pembukaan dah setengah jam. Kita udah masuk ke bulan Muharram. Tahun baru 1442 Hijriah. Bapak Ibu, banyak kisah sejarah Nabi yang terjadi di bulan Muharram tuh. Makanya harus kita peringati supaya orang tahu. Mundaan kita adakan acara macam itu, kira-kira Bapak Ibu tahu dari mana? Siapa nak mereka tahu? Pertama, Nabi Adam diterima taubatnya di bulan Muharram. Nabi Adam bu diterima taubatnya di bulan Muharram. Oh, Nabi Adam diterima taubatnya, memangnya Nabi Adam punya dosa? Ya, Nabi Adam ada pak dosanya sigi. Nabi Adam dosanya sigi. Itu bapak ibu yang di depan saya dosanya ada ke disik. Ade atau banyak? Banyak atau banyak inyan? Banyak inyan atau luar biasa banyaknya? Yo. Nabi Adam dosanya si G bertobat kepada Allah 40 tahun bertobat. Apa doanya? Rabbana zolamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun Pak dia baca doa ya. Baru Allah terima taubatnya. Jadi artinya di bulan Muharram tuh Pak harus banyak-banyak tobat kepada Allah. Banyak-banyak tobat, berubah kita. Dah masuk tahun baru masih juga adaan mau nak semahyang. Apa yang bakal nak dibawa mati? Di situ saya lihat si An yang semahyang. Duduk nah. Belum waktunya, betul Bapak ya. Nah, ibu semahyang enggak dia nanti kalau masuk waktu? Semahyang kan? Tapi ibu-ibu biasanya banyak yang daan semahyang. Bila dia daan semahyang, ketika datang bulan menstruasi, bukan mencret. Tapi ibu-ibu Pak banyak yang korupsi. Mennya 7 hari ditambahnya 2 hari. Kata lakinya, dek, kau kan biasanya men cuma 7 hari. Itu udah hari ke-9 kau tambah belum mandi. Masih ada bang sikit-sikit. Usah nak mula kau dek. Apa nak mula yo aku lihatkan yo. Iya boleh Pak kalau suami istri. Nah, tapi usah nak dengan bini laki tetangga usah. Ibu kalau udah bersih usah lagi nak nunggu subuh. Bersih jam 10 malam mandi masih ada sembahyang isya. Bersih jam 1 siang mandi masih ada sembahyang zuhur. Jadi usah nak nunggu bahari, kan lewat kala asar ya. Sekali ninggalkan dosa, sekali ninggalkan sholat, 1000 tahun di neraka. Saya ulangi, sekali ninggalkan sembahyang tuh Pak, yang 5 waktu 1000 tahun di neraka. Ngade-ngade ya Pak Ustadz Hatoli ya. Buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Mau masuk neraka? Usah nak tinggalkan sembahyang. Sekali kau tinggalkan sembahyang, 1000 tahun kau di neraka. Siksaan yang paling ringan, kau ngacak batu. Kau kacak batu mendidih hutakmu. Yang paling ringan. Ibu Bu, saya nak tinggalkan sholat. Oke lah ibu-ibu tinggalkan sholat biasanya karena men. Sekarang saya tanya, bapak-bapak, apa alasannya ndaan sembahyang? Beritahu saya jawab. An sampat, malaikat sampat tolen nyabut nyawa kita. Bile-bile aja. Apa alasan bapak ndaan sholat? Pak Ustadz, saya ndaan nafal bacaannya. Gampang. Mun bapak ndaan tahu bacaannya, bacaan sholat, ndaan lu tahu. Datang ngajak ke masjid, ikuti aja imam dari belakang, sah sholatnya. Sah. Fatihah saya ndak hafal, ndak apa-apa. Ikuti aja imam sambil ngapal. Tapi usah ndak selamanya gaji. Anda lu hafal sampai mati. Sambil ngapal sementara ikut dolo imam. Gitu Pak. Saya ndak bisa sembahyang berdiri Pak Ustadz. Duduk kan boleh. Duduk pun ndak bisa, guring. Guring pun ndak bisa. Pakai isyarat mati kirap-kirap. Kirap-kirap pun ndak bisa, dalam mati. Dalam mati pun ndak bisa, sembahyangkan. Karena udah mati. Orang yang dah mati ndak wajib lagi sembahyang, ndak wajib lagi dia sholat. Entahlah Pak Ustadz tuh dah mati ke belum dia tuh gampang, bawa aja ke rumah sakit, masukkan ke ruang ICU, ICU. Di sini ada alat deteksi nyawa. Nit. Kalau nyawanya lama, bunyinya pun lama. Tit. Kalau dia nak sadar makin cepat bunyinya.
Kalau dia mati, lurus garisnya. Mati. Gimana Pak Dokter? Mati, bungkus. Nah, jadi kalau udah mati barulah ndak agi wajib sholat. Sampai agi yang boleh ndak sholat, ini biak-biak kacik belum wajib sholat, tapi udah diajarkan sholat. Bu, ibu, bu, ibu nak tahu bagaimana nasib ibu nanti di kuburan? Nak tahu kena? Kalau ibu nak tahu bagaimana nasib ibu di kuburan nanti, lihatlah anak-anak ibu sekarang. Mau ndak dia sholat? Mau ndak dia ngaji? Mau ndak dia ke masjid? Kalau mau dia semuanya ke masjid, ibu tenang di kubur. Kenapa? Tiap hari ibu dapat transferan pahle dari anak. Tiap kali dia sholat, umatnya dapat pahala sholat anaknya. Karena dulu yang ngajari anaknya sholat sampai umatnya. Ayahnya ndak ngajarinya Pak Ustaz, ndak dapat. Tapi kalau ayahnya itu ya duit kunong, kau belajar ngaji dengan sinuni, itu duitnya ayah ongkosi, ayahnya dapat pahala. Kau ku sekolahkan pesantren dong, ayahmu tuh jak bodoh dan sekolah agama. Ayah ndak mau nanti dikubur tersiksa. Tuh ku keluarkan duit, masuk ke pesantren, apal Quran, apal hadis, paham agama. Mati ayahnya, ngalir pahalanya ke ayahnya. Jadi gimana Pak Ustadz nyekolahkan anak kami tuh? Masukkan ke sekolah agama, Pak. Apalagi zaman dah makin gile tuh. Satu-satunya harapan kita cuma agama nang. Payah lagi ngawasi anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ibu ndak usah terlalu berharapnya saya dengan lakinya didoakan. Bapak gaya juga Pak. Usah nak terlalu berharap kalau mati didoakan bininya. Apalagi kalau bapak mati ninggalkan harta banyak. Ibunya, bininya ndak nangis lakinya mati. Bu, ibu tang ndak nangis lakinya mati. Ndak on Pak Ustadz. Ngapain dia bu? Dah lama aku tunggu. Nyan Pak, nggak usah terlalu berharap didoakan bini. Tapi Pak Ustadz, waktu bininya lakinya mati, bukan nagih dia nangis. Siapa dia abang dah ninggalkan aku? Bu, ngapi butang nangis? Sedih aku. Ngapi butang sedih? Sian lalu artinya tinggalkan dia. Nah, hari pertama mungkin nih bini kita masih nangis Pak hari pertama. Minggu kedua dah mulai agak daan sedih. Sebulan kemudian sian lalu lagi tangisnya. 2 bulan kemudian mulai diambilnya remote TV, dibukanya acara ini talk show. Dah ketawa-ketawa. Dah lupa dia dengan kita di kuburan. Dan lagi didoakannya Pak. Ibu pun gaya juga. Nah, piagi kalaulah lakinya banyak duit, siap-siaplah dia kawin lagi. Ibu, mau dah ibu kalau lakinya kawin lagi? Kan ibu udah mati. Pokoknya biar aku udah mati Pak Ustadz, laki kukur udah aku bolehkan kawin lagi. Mau dia kawin lagi, aku nak bangkit dari kubur. Dan semuanya orang laki gaya ibu tapi rata-rata memang dah gaya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka Pak, orang yang paling setia mendoakan kita adalah anak kita. Ia yang paling setia. Saya tuh Pak, tiap kali laka sholat yang saya doakan pasti kedua orang tua saya. Minimal Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya Pak yang ceramah hari itu adalah orang yang dulu udah dilatih sejak kelas 4 SD ngomong dapat orang. Disekolahkan saya oleh orang tua saya sampai ke Jakarta kuliah. 10 tahun saya di Jakarta. 10 tahun. Waktunya belum zaman HP. HP-nya pun masih HP hitam putih. Anehnya 10 tahun saya di Jakarta, sekalipun daan suah umat saya ngomong saluk.
Nong umat saluk dan suah. Sampai-sampai dalam hati saya, jangan-jangan aku je anak angkat. Balik ke rumah tahun 2017, saya tanya umat saya, "Mak, diagih berapi?" Aku asal nak nanya, Mak. Nanya apa dong? Sebenarnya aku tuh anak angkat ke anak kandung. Anak kandung lah, katanya. Ngapain kau tuh ngomong anak angkat? 10 tahun mak aku di Jakarta, umat tangdaan suah ngomong salu. Dalam pikiran saya kan, jangan-jangan aku jadi anak angkat. Apa kata umat saya? Stop kau, duduk. Suruhnya duduk, saya duduk. Kau ku sekolahkan ke Jakarta karena kau jadi antu. Saya sosok Pak G. Kacik. Aku mak mudaan mau kau jadi antu, kau jadi sosok, makanya kulayah kau ke sini. Supaya kau jadi orang. Si anage yang umat harapkan nak doakan umat kalau mati nanti, kecuali kau satu-satunya. Disialah saya baru paham hari itu. Oh iya gasanya tujuan umat saya disekolahkannya saya jauh-jauh. Oh jangan-jangan ya umat orang tua Pak Ustaz Atoli orang tua mampu. Nah, orang tua saya nangkal nuri. Kume juga nanya nungkang nyamor ngirik saya tamane. Marai. Ngiriknya marai. Jadi Pak, kalau anak kita nak jadi anak yang soleh, berikan pendidikan agama sejak dia masih kecil. Usah nak nunggu dah jadi antu, baru nak diberikan sekolah agama. Udah besubang, udah betindik, udah bepirang, udah betato, baru nak dimasukkan ke pesantren. Mudah-mudahanlah nong kau berubah. Apa kata Pak Ustadz di pesantren? Akhirnya Ustadznya naan batah, dikeluarkannya dari pesantren. Keluar dari pesantren, mabuk. Apa kata orang? Ya lulusan pesantren, mabuk. Padahal belum masuk pesantren, dia dah hantu. Kita nak nyalahkan orang. Jangan anggap pesantren sekolah agama macam laundry. Yang dah kotor baru nak kita masukkan. Terima beres nak. Anak pendidikannya tanggung jawab orang tua. Bagaimana nasib bapak ibu nanti di kuburan? Lihatlah anak-anaknya sekarang. Begitu. Bahkan kalau sekalipun bapak ibu tu alim, rajin solat, tapi anaknya dan diberikan agama, sebelum anaknya masuk neraka, orang tuanya dulu dimasukkan ke neraka. Apalagi ayah sebagai ayah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki ya pemimpin dalam rumah tangga. Pak, Pak. Betiduan ke bematian. Jadi Pak, sholat itu Pak, intinya adalah bertobat. Yang belum sholat, sholat Pak. Demi Allah, nih saya bersumpah hari ini, demi Allah, tidak ada yang selamat bagi siapa aja yang meninggalkan sholat. Demi Allah. Kata siapa Bapak Ustaz Atoli? Rasulullah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihi abduh, amal yang pertama kali Allah tanya di akhirat as-sholah, sholat. Iza soluhat soluhat jasadu kulluh, iza pasadat pasadal jasadu kulluh. Kalau baik sholatnya, baiklah seluruh amalnya. Kalau rusak sholatnya, rusak seluruh amalnya. Rajin saya sedekah Pak Ustaz, tapi tidak sholat, gimana? Iyalah saminya, rusak sedekahnya. Banyak Pak di kampung kita tuh, kalau bangun masjid semuanya orang mau. Macam molah hatung orang mati. Munadi orang mati ya Bu, dan jari disaruk datang dia. Aku ngesek papan, aku ngatam papan, aku maku papan. Dah jadi papannya, suruhlah dia masuk. Jadi mau deh. Apa boleh buat dah mati. Sama dengan molah masjid di kampung kita tuh lah. Mundah bangun masjid rate mau. Aku naik ke atas, aku nyumbang samin, aku nyumbang pasir, aku nyumbang batu. Dah jadi masjidnya, dah kita ke masjid melimbang. Nah. Melimbang. Kalau dah belum ya aku nudi masih bangunnya mau.
Rajin dia sedekah ke masjid tapi tidak sholat, rusak sedekahnya. Karena sholat adalah kunci ibadahnya. Kuncinya itu udah sholat. Mundaan dibuka dan bisa terbuka yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pesan pertama dari peringatan Muharram, mari kita berubah, mari kita bertobat dengan memperbaiki sholat kita. Sholat. Yang belum sholat, sholat. Yang udah sholat gimana? Perbaiki sholatnya. Karena masih banyak orang yang asal-asal sholat. Banyak ya. Semahyangnya malas. Gimana lah Pak Ustadz, kami nak sholat, kami tuh bekeraje. Iya, keraje kayak. Umat saya contohnya umat saya aja. Keraje ume. Ngolah ume 7 borong. Kalau pagi kume, jam 1 siang, dibawanya tas, dibawanya teneng. Tahu ke teneng? Dan tahu ya, api kesabutannya situ namanya. Yang biasanya, untuk berani biasanya ya. Apa ya? Takin. Dibawanya, dimasukkannya si sajadah, dimasukkannya si undung-undung, dimasukkannya di si songkok. Kalau ayah saya pagi dia kume, terdengar suara azan, sholat dia. Sholat. Kan kami kotor Pak Ustadz karena tanah ya suci, bukan najis. Cukup basuk sedikit sholat, kecuali ngacak tai, baru tanah suci Pak. Inilah pentingnya ilmu agama. Kalau sampai gara-gara keraje lalu ndak sholat, pantas berpuluh tahun hidup di bogam, susah hidup. Kenapa ya? Saya tanya, Bu, Pak, yang menjamin rezeki kita siapa? Allah. Yang mari rezeki kita siapa? Bagaimana Allah kita jauhi rezeki nak lancar? Allah yang menjamin rezeki kita jauhi. Manalah nak lancar rezeki? Makanya sholat. Sholat, jangan sampai tinggalkan sholat. Saya udah sholat Pak Ustadz, tapi rezeki masih tidak lancar. Betul sholat, tapi sholatnya belum ikhlas. Adik ke sholat asar jam 5:30. Iya wudu untuk asar, iya juga wudu untuk maghrib. Ikhlas ke namanya ya? Hah? Saya udah sholat Pak Ustadz, betul kau sholat, tapi sholatmu asal-asal, dan ikhlas. Semahyang bajunya asal-asal, pakai baju partai tolen, masukkan ke dalam lagi gulung kain. Sedangkan nak ngadep Pak Camat aja wesagian bagus bajunya. Lalu nak ngadep Allah kan suka hati dia. Dan ikhlas sih namanya. Jadi perbaiki sholatnya. Ista'inu bisabri wassholah. Apapun masalahmu kata Allah, kalau kau batulik, kau perbaiki sholatmu, aku yang selesaikan masalahmu kata Allah. Bu, ibu ada masalah enggak di rumah? Ada. Apa solusinya? Sholat. Apa masalah ibu di rumah? Pak Ustadz, lakiku tuh nampak-nampaknya rupanya nak selingkuh Pak Ustadz. Sholat. Ya Allah, aku bininya mungkin dan bisa nak nyagenya 24 jam. Engkau pemilik lakiku ya Allah. Tolonglah jagakan lakiku ya Allah. Gampang Allah balikkan hatinya jadi cinta di dengan ibu. Tengah malam di paginya, oh adikku, kaulah cintaku dunia akhirat. Apa kata bininya? Laki bapak punya masalah enggak? Ada enggak masalah? Malah dari mukanya tuh banyak masalah. Buat masalah. Apa solusinya? Sholat. Ya Allah, hasil dadaan kuat ngadapi bini tiap hari ngerepek tolen. Badannya makin gemuk, makannya makin banyak, minta duit tolen. Tolonglah ya Allah. Gampang kata Allah, karena kau udah kapak, kaunya aja aku matikan. Cabut nyawanya. Jadi Pak solusinya ya sholat. Ibu juga usah nyakiti perasaan laki di rumah. Ngerepek tolen tahu kan dah pada semalam tahu ke semuanya suruh naik minyak naik kecap naik telur naik dan tahu ke cumi celana munang yang turun. Bu nih saya beritahu. Ada ibu-ibu curhat dengan saya Pak. Saya kan ustadz.
tiap hari, hampir tiap hari ada orang SMS, WA, Facebook nanya, curhat tentang lakinya, curhat tentang bininya. Pak Ustadz, kata dia, ngapalah lakiku tu tang suke daan batah dia di rumah. Dia lakinya daan batah di rumah. Bantar-bantar pagi lagi, bantar-bantar pagi lagi. Bu, saya gitu ceritanya. Saya beri cerita aja. Ada seorang ibu-ibu ngerepek tolen kerajanya tiap hari. Lalu suatu hari dibawa oleh lakinya ke toko emas. Dibalikannya emas. Dek, pokoknya kau nak beli emas, abang balikan hari itu. Wah, dibalikanlah emas. Kau lagi banyak emasnya, kungkungnya, subangnya. Kesukeanlah bini yang rajin ngerepek tadi ya sambil bersiul-siul. Wah, sukenya. Lalu lakak dibalikannya emas, dibawanya ke sebuah telaga yang dalam, Pak. Dek, coba kau lihat dek telaganya, ada ke airnya? Ada, bang. Dalam ke dek? Dalam, bang. Ditulakkanlah lakinya. Kecebur-keceburlah dia di dalam nun, ngerepeklah dia di dalam. Oh, lakinya sambil ngisap rokok di atas. Dan lama kemudian keluar makhluk besar hitam dari dalam telaga. Kau siapa? Aku wajin penunggu telaga itu. 100 tahun aku nunggu telaga itu. Ngapa kau tang keluar? Aku dan batah ada orang ngerepek di dalam. Bayangkan, Pak, ajin aja wendaan batah dengarkan orang ngerepek. Apa aja lah bapak-bapak tuh yang muka-muka dah diintai-intai malaikat maut. Ibu gayalah dia, Bu. Jadi ustaz nak ngerepek, wasta'inu bisabri wasolat. Pokoknya sabar dan sholat akan ada pahalanya. Ya, itu pelajaran yang pertama, bahwa di bulan Muharram kita harus perbanyak tobat. Nabi Adam diterima oleh Allah tobatnya, itu terjadi pada bulan Muharram. Lalu yang kedua, di bulan Muharram ini terjadi diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Di balah laut, suah kemilat orang balah laut. Nabi Musa bisa balah laut pakai tongkatnya, terbalah 2 laut. Berjalan dia di sini. Dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di tengah-tengah laut. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Oh, luar biasa kan? Nabi Musa, Pak, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, terjadi di bulan Muharram. Selanjutnya, apa lagi yang terjadi? Yang ketiga, Nabi Nuh. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir. Dolok dunia itu suah tenggelam, Pak, seluruhnya. Seluruh dunia itu suah banjir tenggelam. Yang selamat cuma kapal Nabi Nuh. Belum ada, Pak, orang sepintar Nabi Nuh sampai hari itu. Kenapa? Nabi Nuh molah kapal di atas gunung. Ada tidak bapak suah melihat orang molah perahu kapal di atas gunung? Belum ada. Yang ada di tepi laut. Makanya Nabi Nuh kan katakan gile lah orang. Woi, lihat tuh Nabi Nuh gile. Molah perahu, molah kapal di atas gunung. Gile. Nabi Nuh molah hajak kapal. Nah, karena orang kafir ndak suke, Pak. Naik dia ke gunung, berak di perahu Nabi Nuh. Ninggalkan barang antik di sini. Datang kok berak lagi di sini. Sampai-sampai yang lumpuh jengkat nguatik naik ke gunung nak berak di kapal Nabi Nuh. Waktu dia berak dia, Pak, berpegang ke tiang kapal. Nah, apa yang terjadi? Patah tiang kapal, terbuang dia ke anoknya, ke kubangan nya. Dan ajaibnya sembuh. Yang pincang jengkat tadi sembuh. Yang baliknya tadi jengkat, lalu baliknya dah gagah dia berjalan. Orang pun heran. Pak Long, nak ke kau jengkat? Dah sehat aku. Berobat di mana? Di kapal Nabi Nuh. Kayak apa yang ngobatinya? Nah, tadi aku terbuang ke sianya. Jadi bisa jadi obat ya? Bisa.
Wah, sehingga tahulah semuanya orang kampung ya, diajakinnya, woi, ada obat di kapal Nabi Nuh. Ramailah yang pagi, ada yang bawa jerigen, ada yang bawa takin, ada yang bawa blong. Akhirnya bersih hagi kapal Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tetap. Apa pelajaran dari situ? Pak, kalau kita berbuat baik, usah nak pedulikan omongan orang. Mun kita berbuat baik, usah nak pedulikan omongan orang. Orang suka ngomongkan keburukan kita, alhamdulillah. Suah nak ibu diomongkan orang. Tapi yang suka ngomongkan orang, bapak atau ibu? Mun di Bogam tuh, yang suka ngomongan orang, bapak-bapak atau ibu-ibu? Semari saya dapat info katanya di Bogam tuh, yang suka ngomongkan orangnya bapak-bapak. Ibu-ibu jarang ketinggalan. Bu, di bulan Muharram berubah. Usaha nak ngomongkan orang. Yang jahat-jahat yang bagus-bagus boleh. Gasanya bini Pak Dusunnya sejak dia rajin keluar kota, udah mulai dengan berjilbab, dia keluar rumah ya, kadang-kadang kulihat dia sampai ke moncengnya. Apa yang terjadi ketika ibu ngomongkan orang, dosa orang ibu ambil, dosa ibu berikan, tukar namanya pahala dengan dosa. Rugi atau untung ibu? Tapi suka ngerajakannya. Bu, ibu suka ikut arisan tak? Kalau cuma arisan ngomongkan orang, berhenti aja. Berhenti. Nggak ada faedahnya, apa gunanya arisan berpuluh tahun ikut pengajian, arisan cuma bisa ngomongkan orang nah. Mulai dari kata ano, dijawabnya hau. Ano hau jumu ya. Padahal nggak tahu apa-apa. Yang kedua, dosa orang yang suka ngomongkan orang, Pak. Kata Allah, ayuhibbu ayyakulalah ma'ahihi maitan. Same macam makan bangkai orang yang dah mati. Dosanya. Laka itu kita makan-makan kan? Pak, kita ada makan nih. Kenapa saya tanyakan? Soalnya saya suah ceramah dan karena beri makan. Itu curhat sedikit. Dan saya sebutkan tempatnya. Jadi acaranya itu Pak laka isi acaranya. Pak Ustadz bisa ceramah di masjid kami? Bisa. Bila? Laka isi pokoknya Pak Ustadz. Oke lah, datang jam 5 saya berangkat. Kata bini saya, Bang, dah nak makan dulu ke Bang? Kalau di sini udah makan. Ayolah kata dia, pagi aja berangkat. Pagi berangkat, laka sholat maghrib biasanya makan Pak di tempat lain. Di sini tangsian. Nah, pitangsian makannya, mungkin saya tertanyakan mana makan, mana. Kan supan. Tunggu aja lah, mungkin laka sembahyang isi kalau. Tunggu ngobrol-ngobrol, laka maghrib. Laka sembahyang isi langsung mulai. Loh, mak bila nak makan tuh? Sian yang nyurung-nyurung Pak. Mai aku lagi pun sian. Oh ceramah lah, dah jam 10 ceramah. Api-api, maklum kelaparan. Laka ceramah jam 10, barulah ada orang nyurung. Tapi yang disurungkan bukan nasi, roti kebeng. Sian, laka ia balik. Sampai hari itu saya ingat masjidnya. Pokoknya tiap kali melihat masjid IEW, ingat roti kebeng. Masjid roti kebeng. Tapi itu ada makannya iya. Alhamdulillah. Munsi anak saya ingatkan juga. Nanti makan. Kalau makan misalkan kita tanya Pak Rudi, kalau lauknya lauk apa? Lauk ayam, lauk sapi lah, lauk sapi. Sapinya dari mana boleh? Oh, sapinya ada sapi mati di tepi sungai tadi ya kami ambil. Mun kata Pak Rudi sapinya sapi mati di tepi sungai yang dah buntu, mau ndak Bapak Ibu makan?
Nggak mau. Tapi ngape bangkai saudaranya sendiri mau makannya? Ngomongkan orang ya makan bangkai kawan seorang. Ibu Ibai. Jadi gitu Pak. Udah nak habis waktunya Sam. Jadi usah nak dipedulikan dah omongan orang. Kalau terlalu dipedulikan omongan orang Pak, susah seorang kita. Coba Bu, Ibu, Bapak, misalkan rumahnya kita acat warna hijau. Kita suka warna hijau, acat warna hijau. Datang orang, lihat lalu rumahmu warna hijau, coba warna merah. Ubah lagi isuk, acat warna merah. Datang lagi orang lain, tang merah rumahmu macam tepekong. Coba warna pink. Meli lagi acat warna pink. Gimana hidup kita nak nyaman? Kisah memikirkan omongan orang. Itu rumahku, kau nak ngapain, nak ngatur-ngatur. Harusnya kan gaya. Itu kan rumahku, bukan kau yang diam. Sana pergi, hus. Gaya dia. Jadi Pak usah nak dipikirkan omongan orang. Boleh kita saring untuk perbaikan diri kita. Nah, kalau ada orang berikan kritik saran kepada kita terima. Ada orang di kampung saya lihat Pak, ngeritik orang sagian mau, tapi dikritik orang nggak mau. Pokoknya kau salah, kau imam salah, kau qomat salah, kau azan salah, kau khutbah salah. Yang betul gimana Pak? Yang betul aku nggak tahu, pokoknya kau salah. Ada yang model gitu. Kisah nyalahkan orang kerajaannya, tapi giliran dia kena salah kan tidak mau inyan. Ya ada kurangnya di situ. Mana orangnya? Kan boleh nunjuk kawan nih. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, orang yang tidak mau nerima saran orang, kata Nabi masuk dalam kategori orang yang sombong. Orang yang sombong. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga orang. Siapa orang yang tidak masuk surga wahai Rasulullah? Man kana fil qalbihi misqala habbatin min kibrin. Siapa yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi, orang masuk surga. Orang yang sombong yang gimana Pak Ustadz? Cirinya ada dua. Orang sombongnya ciri-cirinya ada dua. Bukan pilih nomor dua ya. Ciri-cirinya, maklumlah musim kampanye itu dah karena mudah gitu nomor dua, mudah gitu kalau lain lagi. Serba salah saya nak ceramah, jadi pakai GG. Orang sombong cirinya ada dua. Apa itu kata Nabi? Batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ayo orang sombong. Menolak kebenaran, nggak mau nerima nasihat, ya kan sombong. Model gayanya nggak masuk surga kata Nabi. Yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan orang. Bu, ibu suka nggak pakai emas? Hah? Ibu suka nggak kalau terbalik ke oto? Orang dua nang yang suka, yang lain kan suka. Bapak aja lah mun gaya. Pak, Bapak suka nggak Pak mun terbalik ke pesawat? Di mana nak belabuhnya? Bali oto aja lah. Mun terbalingan oto, apa ke orang yang beli oto baru sombong? Belum tentu. Kalau orang yang beli oto baru ya, belum tentu sombong. Tapi kalau dihinenya orang yang pakai gerete, sombong. Karena meremehkan orang. Ibu terbalingan emas sekilo, sombong enggak? Enggak. Tapi kalau ngine kawan yang dah terbali dengan emas, apa kau mana nak terbali macam aku ya lakiku malikanku. Kau dah terbali lakimu tukang ojek, ya sombong. Orang yang sombong menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, tidak masuk surga kata Nabi. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, tadi saya mulai jam 7.40, itu pun dah jam 7, jam 8.40, berarti dah 1 jam ya. Lama ke Bantar?
Dah 1 jam tuh ya belum lalu minum saya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati. Jadi Agi itu ceritanya. Agi? Iya nak nyiksa saya. Kita dah ceramah yang daan gampang pak, bu. Ceramah daan gampang, ngapa tang daan gampang? Kaki nahan berat badan, utak mikir, tangan siau layau, mulut ngerauk, urat tigik betimbulan. Udah 1 jam masih age. Yang model gaya di nyuruh ustaz cepat mati. Nah, apa intinya? Nah, sekarang masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya, di tahun baru Muharram ini, tahun baru Islam, 1 Muharram masuk tahun baru kita, berubahlah. Berubah. Yang belum sholat, sholat pak. Tidak ada yang selamat bagi orang yang meninggalkan sholat, demi Allah. Dan sholatnya di masjid, bapak-bapak. Iya. Yang belum ke masjid, ke masjid. Kenapa harus di masjid? Pahalanya tidak sama. Man tatoharo fi buyutihi, siapa yang wudu di rumahnya, summa masa ilal masjid, kemudian berangkat menuju masjid, kanat khotwatahu ihdahuma, Allah hitung langkah kaki pertama ngapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, langkah kedua ngangkat derajat, langkah ketiga ngapus dosa, langkah keempat angkat derajat, hapus dosa angkat derajat, hapus dosa angkat derajat, hapus dosa angkat derajat. Begitu Allah menghitung setiap langkah kaki orang yang berangkat menuju masjid. Nah, aku daan berjalan Pak Ustadz, aku pakai motor. Setiap tetesan bensinnya Allah hitung. Aku daan pakai motor Pak Ustadz, aku numpang. Tumpangannya Allah hitung. Aku daan numpang Pak Ustadz, aku pakai gerete, setiap engkolnya Allah hitung. Aku daan pakai gerete, nggak pakai HP dia kau. Ujung-ujungnya daan sembahyang galah ya. Nah, ke masjid pakai apa pun Allah hitung, ngapus dosa, angkat derajat. Zaman Nabi, tuh saya cerita tambah sedikit. Zaman Nabi ada sahabat namanya Abdullah Ummi Maktum. Orang tua pak, 70 tahunan, buta, rumahnya jauh, jalan kalau hujan lecet. Minta diskon lah dengan Nabi. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, rumah saya kan jauh, betul. Saya kan buta, iya. Kalau hujan jalan lecet, terus boleh ndak aku sembahyang di rumah aja? Kata Nabi, atas ma'un nada, apakah kau dengar suara azan dari rumahmu? Kata sahabat ini, naam, iya, ku dengar. Kata Nabi, fa'ajibhu, ke masjid kau. Rumahnya jauh, buta, udah tua, terdengar suara azan, ke masjid kau, kata Nabi. Apalah hage yang rumahnya depan masjid. Kadang orang itu pak ndak suah pagi ke masjid, ndak suah sembahyang di belakang imam, sekali sembahyang langsung di depan imam. Karena sembahyang kan. Nggak suah sama sekali sembahyang belakang imam jadi makmum. Sekali sembahyang langsung di depan imam. Usolli ala hazal maiti arba'at takbiratin fardu kifayatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Fatihah, Allahu akbar, solawat, Allahu akbar, doa 1, Allahu akbar, doa 2, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Orang pun heran, Pak Labai tangganya kau nyembahyangkannya. Diskon. Upah dan suah sembahyang gaya jelas sembahyangkannya. Tapi Pak Labai di kampung kita baik Pak, baik. Biarlah Pak Labai yang dijahat-jahatkan oleh orang yang tidak suah sembahyang tadi ya, tapi mudah mati masih ajak Pak Labai ngurusnya. Betul ke? Makanya usah nak jahat-jahat dengan Pak Labai. Mana ya Pak Labainya tuh? Hah? Mana dia? Oh itu ke? Mati, sana dijahati. Baik-baik kan Pak Labai, mati masih dia nyari Pak Labai.
Biar disakiti karena omongkan, karena kebulak-bulakan, tapi mati masih jawab Pak Labai. Memang saya lihat di kampung-kampung Pak Labai baik Pak Labainya. Sholatkanlah sampai meninggal ya, si amat ya meninggal yang dulu mengatakan aku malar. Jadi gimana baik? Semayangkan ke usah, semayangkan ya, bawa ke masjid. Aku kalau ngimamkannya ya. Mau dia Pak? Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu abi. Laka sholat orang pun heran, baik. Setahuku kau dan suahnya bayangkan orang sampai nangis sadih gaya. Ngapain berarti tang sadihnya boy? Pokoknya aku sadih. Ngapain tang sadih boy? Utangku belum dibayarnya. Ya utangnya yang tangiskannya sama. Ibu bapak, yang pertama tadi apa? Berubah. Yang belum sholat. Yang udah sholat tapi masih di rumah, ke masjid. Yang udah di masjid, perbaiki sholatnya. Karena jangan sampai kita asal-asal sholat. Ada orang 60 tahun sholat dan Allah terima. Kenapa? Karena asal-asal sholatnya. Lalu yang kedua, nah hidup kita bermasyarakat tuh memang tidak lepas dari omongan orang. Tidak akan lepas. Dua macam itu tidak akan lepas dari kehidupan kita. Selama masih hidup tidak akan lepas. Pertama, tidak ada manusia yang selamat dari omongan orangnya, tidak ada. Catat omongan saya tuh. Tidak ada orang yang selamat dari omongan orang. Jadi yang kita cari perhatian Allah aja. Cari perhatian Allah. Orang nak ngomong apa silakan. Tapi tetap kita dengan prinsip kita. Kalau nak hidup bahagia. Karena kalau nak dengarkan omongan orang tidak akan selesai hidup kita itu. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan ditimpa kelapa. Maksud hati ceramah rasa nak saya sambung, tapi berdiri tang rasa dah kapak. Kalau ada jarum yang patah, usah nak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong usah nak laporkan ke polisi.